Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki. Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Al-Fatihah. Menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzza bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya kanak-kanak. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga kanas. Bayangin kalau bacanya iya kanak wudu. Karena Tuhan mereka. Nah, sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Itu berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan kepada mereka yang betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan waktu luang, keutamaan istiqamah untuk mengikuti kajian di pagi ini bersama MKI dan sahabat-sahabat semuanya. Tentu di sebuah kenikmatan yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Pagi hari menikmati sebuah sajian ilmu bersama guru-guru kita. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihissalatu wassalam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukannya dan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas di kemarin di Senin pagi bersama Bapak Haikal, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini yang fokus kita tetap masih peduli dengan apa yang terjadi di Gaza terutama ya, dan secara umum untuk Palestina, karena warga Palestina saat ini masih dalam penjajahan Zionis Israel. Dan kita doakan semua mudah-mudahan Allah tolong, Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah mereka kaum mujahidin yang saat ini sedang berjuang untuk membebaskan negeri Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga, Allah mansur al-mustad'afin, orang-orang yang lemah yang menjadi korban kebiadaban Zionis Israel itu, untuk segera kalau ada yang sudah wafat, Allah rahmati mereka dan jadikanlah mereka sebagai kaum syuhada. Dan ketika masih banyak yang sakit atau luka, maka Allahumma dawi jarhahum, Allahumma ya Allah, obatilah rasa sakit mereka dan kemudian teguhkan kesabaran mereka untuk menerima cobaan ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu saat ini kita baru bisa mendoakan mereka ya, kaum muslimin yang saat ini sedang menderita satu penderitaan yang luar biasa ya, yang mereka menjadi korban gempuran roket-roket dari Israel, Zionis Israel. Kita masih tetap istiqomah untuk membela mereka. Salah satunya kita
mendonasikan harta kita, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah membuka ya. Salah satunya dari Basnas, kemudian juga ada juga dari beberapa lembaga yang memang khusus fokus terhadap pembantuan untuk masyarakat Muslim di Gaza ya, khususnya yang sekarang ini sedang melakukan cobaan yang berat ya. Ya, mereka sudah kehilangan rumah, bahkan juga anggota keluarganya gitu ya. Dan peperangan masih gempuran masih belum berakhir ya, dan mudah-mudahan Allah tolong segera mereka, dan Allah kuatkan para mujahidin untuk melawan jihad Israel, kemudian Allah menangkan, Allah kembalikan, Allahumma aid al-Masjid al-Aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin, karena ini adalah sesungguhnya milik dari umat Islam dan milik kita semua tentunya. Kalau yang mengaku sebagai kaum muslimin itu masih memiliki, merasa memiliki Masjidil Aqsa, itu masjid yang memang disebutkan dalam sabda Nabi termasuk dari 3 masjid yang memang disunahkan atau dianjurkan, ditekankan untuk dikunjungi. La tasudul rihal illa min salah satu masjid, yaitu salah satunya adalah Masjid Aqsa. Selain itu tentu Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Ketiga masjid itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi, kita harus bersusah payah untuk melakukan suatu perjalanan atau safar ke 3 masjid ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah, untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi barangkali banyak di antara kita yang sudah berkunjung ke 2 kota suci ini ya, dan melaksanakan umroh, kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan menapaktilas perjuangan Nabi di Madinah gitu ya. Dan tentu kalau di Masjid Al-Aqsa masih banyak yang belum ya, karena memang saat ini agak kesulitan ya untuk akses, apalagi dalam suasana saat ini yang sedang terjadi penyerangan yang luar biasa dari Zionis Israel. Tentu kita kita bisa memahami ya kesulitan kita untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kalau kita saksikan berbagai macam berita ya di televisi atau di media-media yang mainstream, tentu kita melihat bagaimana penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh warga Gaza gitu ya. Dan berita yang saat ini kita terima tentu masih berita seputar penderitaan gitu ya. Tapi sesungguhnya banyak sekali berita-berita yang juga menunjukkan betapa keberhasilan dan keberhasilan yang dilakukan, yang sudah didapatkan oleh kaum mujahidin di Palestina ya. Kaum mujahidin yang berhasil memukul mundur upaya invasi darat yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel ini. Tapi tidak semua ya bisa tersampaikan berita-berita itu ke kita, karena kita tahu sendiri saat ini memang media masih eh, tertutup ya, masih belum bisa keseimbang untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Apalagi Israel berusaha menutup-nutupi apa yang terjadi di tengah-tengah mereka ya. Misalkan saya mendapat kabar ada orang yang seorang wartawan yang berhasil melihat tumpukan mayat yang ada di Israel, di rumah sakit di Israel, kemudian yaitu mereka adalah para tentara Israel yang kemudian konon tidak dikembalikan ke keluarganya, dan mereka berusaha untuk menutupi kekalahan-kekalahan yang mereka derita, karena ini adalah upaya dari pemerintah Netanyahu untuk menutupi kegagalannya, karena di sana pun dikabarkan kan, sebagaimana kita juga bisa melihat di berbagai macam berita, masyarakat Yahudi pun di Israel berusaha untuk menentang pemerintahnya karena mereka tidak setuju dengan aksi serangan yang dilakukan oleh Netanyahu ya. Dan itulah yang kita saksikan, dan sebagaimana juga sudah disabdakan oleh sebagaimana sudah difirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr gitu ya. Mereka mengira bahwa eh, kaum Yahudi itu bersatu, sesungguhnya wa qulubum syatta, sesungguhnya hati-hati mereka itu berpencar berar, saling bertolak belakang. Artinya memang sesungguhnya persatuan di antara kaum-kaum Yahudi pun sesungguhnya sudah rapuh ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Hasyr.
Alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Kalau backgroundnya saya lihat memang sudah berada di rumah ini. Alhamdulillah ya Beh. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, ini ada dan apa itu ya? Karena ini handphonenya handphone jadul, zoomnya zoom versi lama juga, sehingga saya kesulitan untuk ngedit, untuk apa. Entah kenapa yang baru udah diinstal 2 kali dan juga seperti yang saya WA Ustadz Khalis kan ke HP yang lama gitu ya, nggak masuk juga ternyata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja. Everything is must be go on gitu ya, harus lanjut. Maka yuk kita lagi yang hari ini fokus kita bukan keluar tapi fokus kita kalau kemarin saya kasih pengantar ya, kalau kemarin mohon maaf, kalau kemarin saya kasih pengantar tentang masa depan anak-anak Gaza yang sudah tidak ada, bukan tidak ada lagi, bukan karena tidak ada masa depan tapi emang karena tidak ada orangnya. Kalau sekarang kita lihat ke apa yang terjadi pada anak-anak kita. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang. Kalau orang jawab salam itu apa ya, orang assalamualaikum terus dijawab itu senang hati kita. Maaf. Senang hati kita. Sehingga ada gitu ya. Kemarin tayang di televisi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Apa Kabar Indonesia Siang, ya. Apa Kabar Indonesia Siang, saya tiba-tiba dihubungi oleh produser untuk bicara soal sumbangan Al-Aqsa. Dan kemarin viral, banyak sekali yang menghubungi untuk bagaimana caranya untuk bergabung dengan itu gitu ya. Nah, ini salah satu kabar gembira bahwa Indonesia selalu paling awal dalam membantu, dan saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian untuk jangan sampai lupa, harta yang ada pada antum itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, benar nggak ngeluarinnya, tepat nggak ngeluarinnya, kemana gitu ya. Dan hari ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di sana betul-betul lapar, beneran. Ya, saya menghubungi beberapa teman, kalau bisa makanan deh katanya gitu ya. Dan alhamdulillah yang dimaksud dengan makanan itu sudah sampai ya, sudah sampai. Hadirin, alangkah indah dan nikmatnya, alangkah hebatnya kalau seandainya apa yang antum sampaikan itu, apa yang antum sisihkan itu hari ini, tolonglah bersama dengan anak-anakmu biar mereka merasa kepedulian. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barometer keimanan akhir zaman itu adalah Al-Aqsa. Ya. Catat sekali lagi bahwa barometer keimanan akhir zaman itu adalah Al-Aqsa. Artinya bahwa orang yang peduli dengan Al-Aqsa insya Allah masih punya ada keimanan. Sementara orang yang tidak sama sekali hatinya gerak untuk Al-Aqsa, sangat dilakukan keislamannya, sangat dilakukan keimanannya. Kenapa bisa begitu? Iya dong. Kan siapa yang tidak peduli, tidak ikut-ikutan, tidak ada urusan dengan urusan umat Islam, tidak peduli dengan urusan umat Islam, tidak ambil bagian dalam urusan umat Islam, maka falaisa minna, kata Nabi, bukan golongan aku. Untuk sahabat-sahabat ketahui semua, tolong nanti dicari itu Mas Kholis ya. Saya kalau ada di handphone, coba kalau sambil nyari ribet juga karena di handphone ini. Fatwa ulama dunia keluar 2 hari yang lalu, ya. Fatwa ulama sedunia ini udah kumpul perwakilan loh. Ada dari Indonesia, seluruhnya, nggak usah disebutin namanya, dunia. Ya, mereka bersepakat dan sudah keluar fatwanya, sebagian dengan Zoom, sebagian dengan kehadiran, tapi yang penting suara. Tidak ada satu suara pun yang menolak. Beda
Saya ulangi lagi, fatwa ulama dunia mewajibkan seluruh umat Islam ikut ambil bagian dalam menghancurkan Yahudi Israel laknatullah. Ini momentum, karena belum pernah ada fatwa seperti ini. Sejak 75 tahun terakhir, waktu mereka mengeluarkan fatwa dalam perang antara Liga Arab, ya, Arab dengan Israel. Dan ini keluar lagi. Gitu. Jadi, biar pada memahami bahwa ini urusannya sudah akhir zaman. Come on, open your eyes, gitu loh. Ini udah akhir zaman masalahnya. Ini udah situasi di mana kita berada dalam satu lingkup masa seperti yang sudah diceritakan Nabi. Jadilah kalian-kalian ini punya ambil bagian. Jadilah kalian-kalian ini bagian daripada Al-Aqsa. Jadilah kalian-kalian ini orang yang ikut bersama-sama dengan Al-Aqsa. Gitu. Saya bersyukur banget kepada Allah. Membuat saya gandrung dan tergila-gila dengan Al-Aqsa adalah ucapan Abah almarhum gitu loh. Kalau duduk di depan itu, ya Allah, saya ingat banget. Abah selalu ngomong gini, gue pengen ke Masjidil Aqsa, gitu. Gue pengen ke Masjidil Aqsa, gue pengen ke Masjidil Aqsa. Terus, apa namanya, saya kan nggak tahu gitu ya, zaman SMA apa zaman apa lah, yang pasti belum nikah. Karena duduknya bareng Abah tuh di depan, gitu. Gue kepengen ke Masjidil Aqsa. Dari situ tuh saya kepengen, ntar kita ke Masjidil Aqsa. Dari kita ke sampai udah nikah, sampai saya apa namanya udah nikah, duduk ngobrol sama Abah di depan, Abah udah agak tidak banyak aktivitas kerja, Abah tuh cerita Aqsa gitu loh. Al-Aqsa tuh begini, Al-Aqsa tuh begini, Al-Aqsa tuh begini, kata Abah. Dan ternyata 6, ya, Abah 2005 meninggal, 2006 saya haji di pertengahan, lalu pulang haji nggak lama langsung berangkat ke Aqsa, ya. Dan itulah pengalaman saya pertama kali 2006 ke Aqsa dan terus-terus sampai sekarang. Jadi yang saya maksud adalah kok bisa kayak begitu gitu ya. Kenapa? Karena orang tua gitu loh. Orang lihat saya gini, Babe peduli ya Aqsa ya. Babe salah satu juru bicara soal Aqsa ya gitu. Babe terus. Kalau saya urut, betul haza min fadli rabbi. Ini betul-betul dari keutamaan Tuhanku. Tetapi yang membuat saya begini adalah orang tua. Nah, ciptakanlah orang sepertimu. Gitu. Minimal ada niat. Karena niat itu kuat banget. Kata para alim ulama, ya, niatnya orang mukmin itu khairun min amalihi atau afdal min amalihi. Jadi niatnya seorang yang mukmin, yang sungguh-sungguh, yang serius itu lebih afdol daripada amalnya. Amal bisa riya, amal bisa berkurang. Tapi kalau namanya niat kagak bakal. Kan niat dalam hati, ya. Jadi niat dulu deh. Niat semuanya, ya Allah, saya niat untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, gitu. Ya Allah, niat untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, gitu. Dengan niat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita semua. Ayo, jangan ragu-ragu. Sekarang kita niat rame-rame. Ayo niat, ya Allah. Saya niat dengan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, saya niat ala haziniyah. Kulit wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah, hamba niat ya Allah. Allah marzuqna rizqan wasi'an, Allah marzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya ziyaratahu ya Allah. Fid dunya ziyaratahu ya Allah. Fid dunya ziyaratahu ya Allah. Ilal masjidil haram, masjidin nabawi, wa masjidil aqsa. Ya Allah, hamba niat ya Allah. Curahkanlah rezeki yang banyak yang halal untuk dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram dan mengunjungi tempat para nabi yang diberkahi
Masjidil Aqsa. Allahumma bihaqil Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, Anda, antum yang barusan ngikut, itu telah menggugurkan kewajiban antum ke Masjidil Aqsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dengan niat yang sungguh, itu sudah tercatat gitu loh. Karena itu, sekali lagi jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan main-main dengan urusan niat. Niatlah sesungguh-sungguhnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan perjalananmu ke Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman sekalian, sambil begini, saya pengen sekali ditanya. Untuk apa? Untuk kan kemarin orang sering bilang, Ustaz, kita nggak diberikan kesempatan untuk bertanya, kita nggak diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan. Kalau yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Ayo, silahkan Mas Khalis. Ustaz Khalis, coba dipandu Ya. apabila ada yang ditanya. Silahkan, tafadhol. Baik, alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, silakan, masih ada waktu nih lumayan panjang ya, tapi membuka ruang untuk ngobrol tanya jawab terhadap berbagai macam isu terkini yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza, dan juga mungkin teknis-teknis yang barangkali yang ingin disampaikan soal bantuan dana ini. Kemarin juga udah menyerukan juga pemerintah ya, Bea, alhamdulillah ya, sudah pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri sudah menyerukan juga bantuan, dan kemudian sudah berapa ton bantuan makanan untuk warga Ya, Gaza. 52 ton. Saya mengikuti, saya memantau. Saya memantau, alhamdulillah atas izin Allah sudah tiba di Mesir, sudah tiba di Mesir. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan ini wujud dukungan pemerintah kita, alhamdulillah ya, Oh iya, terhadap penderitaan yang dialami oleh warga Gaza. Dan silakan, pemerintah kita kalau soal Gaza, Masya Allah. Masya Allah. Dan kemarin dalam aksi juga Menlu Retno dapat penghargaan juga, sebagai sebuah wujud kita memang mendukung berbagai macam statement beliau yang memang keras sekali ya di Dewan Keamanan PBB, dan ini harus kita dukung terus pemerintah kita bagaimana bersikap terhadap Israel ini, supaya, dan ini masalah boykot masih belum ini ya, Be, ya, soal boykot ini kayak belum diserukan nih, soal boykot produk Israel ini, Be. Kalau itu terjadi, pasti saya yakin nggak akan diumumkan. Karena kalau itu terjadi, jutaan yang menganggur karena kita masih berada dalam yang kayak begitu. Saya yakin sih enggak ya, Ustaz. Enggak. Saya yakin sih enggak. Kenapa? Ya, antum dan kita semua memahami bahwa negara kita masih kayak begitu modelnya. Masih bergantung. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang ingin bertanya? Mas Selo, Assalamualaikum, Ustaz Selo. Assalamualaikum, mohon izin mau nanya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gitu kan ya, alhamdulillah hari ini di kota Tangerang gitu ada aksi gitu peduli Palestina, mimbar bebas, dan penggalangan dana untuk mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan disalurkan lewat nazisme gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, ketika konsolidasi gitu untuk aksi ini, teman-teman mahasiswa pada menganggapnya, oh ini nih Palestina nggak ada kaitannya sama agama segala macam gitu kan, nggak sih, cuma politik segala macam itu. Padahal kan yang selama ini kita ini kan membebaskan Palestina, memerdekakan Palestina, membebaskan Baitul Maqdis, kan itu spirit umat Islam juga gitu kan. Nah, bagaimana Ustadz menjelaskan gitu ke teman-teman ini secara singkat gitu, untuk mereka melihat bahwa permasalahan ini itu permasalahan
spirit tentang keagamaan juga. Mungkin saja Ustadz. Baik. Cukup satu hadis yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin itu bukan orang beriman, kata Nabi. Ya, laisa minna, kata Rasulullah, bukan golongan aku, kata Rasulullah. Jadi kita mesti memang harus ambil bagian, itu amanah Rasulullah. Nggak bisa kita diam. Kita diam itu di akhirat nanti kita cuma bisa teriak Rasulullah, tapi nggak akan diakui sebagai umat Nabi. Itu aja gampang. Sampaikan hadis itu. Anda bisa hafalin, Anda bisa browsing, Anda bisa sesuaikan formatnya untuk meyakinkan, ya, hafalkan, dan kemudian nomor berapa di hadis itu, Bukhari atau Muslim, Mas Kholis bisa bantu itu. Lalu sampaikan argumentasi itu, Anda akan kuat sekali. Ini urusan kita semua. Saya nggak peduli dengan urusan orang mukmin, bukan golongan Nabi, gitu. Bukan golongan kita. Tapi ini kan urusan konflik apa? Ini kemanusiaan, gitu loh. Ini kemanusiaan. Ini juga agama. Ini juga negara. Ini juga tanah. Ini juga perebutan. Ini juga ini nggak bisa Anda diamkan. Sampaikan itu dengan jelas. Saya yakin kalau dia betul-betul punya pikiran yang sehat, yang matang, insya Allah dia tahu persis apa yang sedang kita bicara. Saya rasa begitu, itu tidak terlalu sulit, ya. Yang penting adalah Anda berargumentasi dengan kuat dan baik, saya bilang sih gitu. Nggak susah kok, gitu doang. Yakinkan diri. Sengaja saya bilang nggak susah. Itu sekedar untuk memberikan motivasi yang kuat dari saya untuk kamu, ya. Baik Ustadz, terima kasih. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Dan ini tentang masa depan anak-anak kita nih, Beh. Kan ya saat ini mereka, kalau ada sebuah video yang sempat viral juga sih, Beh. Ketika anak Gaza itu ditanyai, juga ada yang dalam satu sisi ada yang kemudian mereka bercita-cita ingin jadi kaum mujahidin, ya, ingin jadi mujahidin yang membebaskan Palestina. Tapi juga ada satu anak yang ketika ditanya, dia dengan lugas menyatakan, saya tidak tahu apakah umur saya masih ada apa enggak, apakah saya bisa dewasa apa tidak, karena banyak teman-teman saya yang sudah meninggal gitu. Itu sebuah kesedihan yang tentu kita ketika dengar sebagian anak-anak mereka, anak-anak Gaza ini memang sudah kayak kehilangan harapan gitu, Be. Ini gimana, Be, ketika dikaitkan dengan anak-anak kita, ya, bagaimana anak kita juga bisa mempunyai spirit yang katakanlah kuat gitu untuk juga menegakkan agama Allah ini. Baik, begini. Anak-anak Gaza yang dicontohkan barusan tentu bukan dari majority, ya, bukan dari mayoritas, ya. Yang saya tahu sih mayoritasnya mereka sangat sangat tegar, ya, begitu, ya. Ketika yang satu bilang seperti itu, saya rasa tidak perlu di highlight karena bukan umum yang terjadi bagi anak-anak Gaza, ya. Anak-anak Gaza itu, saya ada beberapa video, ya, cuman saya lagi cari itu video di mana, ya. Ketika ditanya anak-anak Gaza itu what is Israel, dia bilang enggak ada Israel, mereka penjajah kok, nggak ada, mereka begini kok, nggak. Tegar sekali jawabannya itu. Dan ada sebuah video, ya, video yang viral, seorang anak perempuan, dia raih mic-nya, dia kata-katain Israel dengan kuat, dia bilang gini, nih gue masih hidup, gitu, ya, silahkan kalau bisa udah lu hantam kita, dia gitu. Anak perempuan, ini gue masih ada, gitu, ya, kemana lo, penakut semua, kata dia gitu. Lo tuh seperti tikus yang bersembunyi, ini gue berani nih, gitu. Dan gue ini pasti merdeka dengan atau tanpa lo, gitu. Nah, itu yang begitu diviralkan sehingga nuansa kehebatan semangatnya itu sampai menular. Dan itu yang kita share ke anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh, oh, hebat banget tuh kayak begitu, gitu. Atau kalau kita lagi makan atau kita lagi minum, kita bilang ingetin ini, bersyukur sama Allah banyak banget tuh saudara-saudara tuh
ya di Palestina, di mana yang makan aja susah begitu. Nah, yang kayak gitu itu lebih mengena ya, itu lebih pas gitu ya. Lihat dia share, kalau ada yang seru-seru sama anak itu share. Saya alhamdulillah kemarin dapat kesempatan dan ternyata saya nggak minta di videoin, saya nggak minta diapa-apain, tiba-tiba dikirimin video tempat saya memberikan sumbangan gitu ya. Ini bukan ria, bukan, tapi saya pengen ngasih pelajaran kepada para ustadz. Jangan cuma ngumpulin donasi, lu donasi nggak gitu loh maksud saya. Sering banget kan kita lihat, ya kumpulin, kumpulin. Oh, saya nggak usah diceritain, nggak bisa. Umat mesti ngeliat. Ini bukan urusan ria, ini urusan amanah gitu. Nah, jadi kayak gitu Ustadz Khalis dan saya penanya barusan gitu ya. Ayo silakan lagi kita mau tanya ambil persiapan karena hendak menuju ke tujuan bicara lagi soal kelanjutan daripada acara-acara sumbangan-sumbangan yang disalurkan. Hmm? Ya, baca. Silakan ada yang bertanya lagi, mumpung Boy masih ada standby ini. Oh, rasa. Ya silakan. Yuk. Kalau untuk sumbangan baik gimana nih baiknya nih kan banyak juga beberapa lembaga donasi ya. Kalau saya lihat Babe juga menggelar donasi juga di Masjid Sunda Kelapa ya Babe ya untuk apa namanya jamaah. Kemudian ini baiknya gimana supaya istilahnya ya masyarakat juga akan merasa aman gitu ya. Ada yang mungkin lewat Basnas, ada yang lewat beberapa dompet apa atau lembaga lainnya. Ya. Jadi gini, saya supaya ada dalam satu lingkaran yang dianggap uh, pengumpul ya, pengumpul. Saya berada di banyak tempat dan dimintai tolong oleh para pengurus untuk mana ini dibungkus aja kali ya. Itu lagi telepon nggak bisa serius. Yang turun tadi juga Eka udah bilang berangkat jam 6 kok sudah siap. Tanggal ganjil genap. Ya, ganjil. Baik. Maafkan. Ya. Halo. Oh, dia suruh nyalain mobil nggak keluarin. Nyalain instruksi. Jadi di banyak tempat, Ustaz Khalis, saya diminta tolong untuk mengumpulkan dana untuk ke sana. Ke Gaza, ke Palestina, ke Yerusalem, Al-Quds gitu ya. Dan orang kaya yang khusus bilang, Ustaz ini hanya untuk renovasi masjid. Nah, itu ada kotaknya di sana ya. Ada kotak untuk renovasi masjid. Ada juga yang lain-lain. Tujuannya saya ingin mematahkan pendapat Ustadz itu, Buya itu, LC yang mengatakan sumbangan ke sana itu nggak nyampe gitu loh. Agak kurang ajar juga tuh ngomong kayak gitu. Nggak benar juga ngomongan kayak gitu. Nah, tujuan saya itu supaya masyarakat jangan bosan untuk terus menyumbang. Masyarakat jangan jenuh untuk terus menyumbang gitu. Jadi karena nyampe, orang-orang yang bilang nggak nyampe, ini kurang ajar. Ya benar-benar kurang ajar. Sampai ya nggak ada orang yang mau menyanyiakan itu, nggak ada. Nyampe, tenang aja. Baik, ada lagi yang bertanya, izinkan saya off kamera tapi masih hidup terus sambil berjalan menuju ke ya. Lanjut. Siapa lagi? Silakan, Babe masih on. Silakan dalam perjalanan ke TV One ya. Kita masih ngobrol, bisa diskusi sama Babe soal bagaimana update yang terjadi di Masih on terus. Gaza terutama. Karena ini kita tentu sangat prihatin ya, dan tadi disebutkan bahwa al-muslimu akhwal muslim. Muslim yang satu dengan muslim itu adalah saudara, dan ini harus dikokohkan dalam hati kita, apalagi dalam Al-Quran juga disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Salah satu wujud persaudaraan ini diwujudkan kita dengan aksi berupa donasi ya. Jadi tidak semua mungkin orang yang ikut terlibat dalam aksi di lapangan gitu ya untuk menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, tapi juga ada yang memilih untuk hanya mengirimkan donasinya. Tentu lihat itu nggak apa-apa karena itu adalah bagian dari pilihan-pilihan yang mungkin terbaik, dan tentu donasi adalah salah satu yang utama juga untuk dilakukan oleh kita semua sebagai wujud. Kalau dulu Rasulullah pernah mengatakan
untuk mengunjungi, kita harus mengunjungi Masjidil Aqsa gitu, bersujud di dalamnya. Kemudian kalaupun tidak, kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengirimkan minyak zaitun gitu ya, yang alhamdulillah di sekarang ini malah diabadikan di sana di Masjidil Aqsa itu ada tempat untuk tempat menuangkan minyak zaitun dari kaum muslimin yang hadir ke tempat itu gitu ya. Dan Yang inilah penting kita berkontribusi. iya. Sekecil apapun harus berkontribusi. Ya, seekor burung yang meniupkan air untuk mematikan api dari Nabi Allah Ibrahim itu sangat terkenal ceritanya, walaupun dia diejek, artinya nggak bakal kamu bisa mematikan api itu. Ya, sumbangan kamu yang 100.000 itu nggak akan bisa menghentikan peperangan itu. Tetapi di mata Allah itu adalah sebuah pembuktian. Di mata Nabi itu sebuah pembuktian bahwa lu berpihak di mana, gitu. Lu berpihak di mana. Jadi saya rasa bukan masalah jumlah berapa, bukan masalah apa yang disumbang, berkontribusi enggak, gitu. Itu yang saya tekankan. Jazakumullah, terima kasih. Lanjut, silakan. Ada yang tanyakan, silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Kalau di Budia, silakan Budia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya kan barusan dapat berita dari keluarga gitu ya tentang rumah sakit yang Indonesia yang satu-satunya katanya dapat berlindung, ternyata dibom juga sama Israel. Rasanya udah sedih sampai ke ubun-ubun, harus bagaimana gitu. Sampai saya harus bagaimana, rasanya sudah berdoa dan bagaimana ya, lihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita kemarin waktu lihat bela Palestina itu ya, sudah sedemikian dukungan dari dunia gitu. Tapi bukannya semakin membaik, malah semakin mengganas ya Bani Israel itu. Jadi ini masih mungkin curhatan saja mungkin ya, karena mereka mungkin semua sudah pada tahu. Sampai kemarin tuh ya saudara-saudara saya, terus bahkan murid saya bertanya, Bu, kenapa kok Allah tidak menolong mereka gitu, tidak menolong, padahal sudah tahu mereka sudah diluluh lantakkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak-anak? Untuk kita sudah yakin gitu. Nah, itu bagaimana supaya meyakinkan mereka bahwa ini memang ujian buat kita semuanya. Baik. Pertama saya kasih komen. Yang itu tinggal sedikit lagi tuh, yang jahe-jahe dan kawan-kawannya. Begini, pertama saya kasih komen bahwa betul sekali rumah sakit yang ada di sana itu sudah berfungsi sebagai penampungan karena tidak bekerja, tidak ada listrik, tidak ada apapun gitu. Tidak ada darah, tidak ada jantung, tidak ada obat, tidak ada antibiotik gitu loh. Jadi rumah sakit yang ada di sana hanyalah sekedar tempat penampungan belaka, tempat penampungan pengungsi. Nah, jadi Bapak Ibu, nih mah taruh sini mah kalau masih ada mah. Oh, enggak ada. Jadi dan ketika tempat itu 100% sudah jadi tempat pengungsian, ini dalih lagi bagi laknatullah Israel itu. Dia berdalih itu jadi tempat penampungan Hamas. Dia bom lagi dan ternyata ratusan anak syahid lagi.
Terus saja begitu. Yang saya nggak habis dipikir, ya lagi-lagi kenapa orang-orang Liga Arab itu diam aja gitu. Nah, anak-anakmu sampaikan bahwa ya jangan sekali-kali mengatakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, ya kenapa A begini, kenapa B begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta bumi ini dengan segala macam hukum yang terikat di dalamnya. Udah beres semuanya itu. Ya. Sesuatu yang tidak dapat, ya. Tunggu. Bambang aja apa-apa. Din kalau belum siap, Din. Bambang aja, Din, kalau belum siap. Belum siap, Bambang aja apa-apa. Maaf ya. Jadi Allah, sekali lagi saya ulang Ibu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah beres gitu loh. Dia telah ciptakan alam semesta bumi dengan segala macam perangkatnya udah tuntas dan sempurna. Juga dengan sistem-sistem yang terikat. Ya, sistem yang terikat itu adalah yang kuat menang, yang kalah, yang lemah kalah, yang kompak menang, yang berai-berai kalah, gitu. Itu udah lengkap semuanya. Kalau anaknya masih SMA, katakan Allah sudah ciptakan E sama dengan MC kuadrat. Allah ciptakan gravitasi, Allah ciptakan A, B, C, D semua lengkap. Sehingga apa? Semua manusia tinggal menjalani. Allah sudah sampaikan, dan tadi Mas Khalid sudah sampaikan juga, saya udah ada 23. Ntar pekan yang depan boleh ya, saya sampaikan. 23 titik kelemahan Yahudi yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan itu. Gitu loh. Tahu bagaimana caranya menghentikan serangan itu. Satu aja negara misalnya. Satu aja. Yordan stop gas untuk Israel. Habis itu. 2. Turki stop minyak buat Israel. Nggak bakal terbang itu kapal terbang. Mau terbang pakai apa? Pakai air. Jadi Israel itu kal-ankabut. Seperti sarang laba-laba. Saking lemahnya. Persatuan yang terjadi di Liga Arab selesai itu. Mereka nggak punya gas. Mereka nggak punya minyak bumi. Pesawat-pesawat mereka mangkrak. Tank-tank mereka habis. Gitu loh. Itu masalahnya sebenarnya. Jadi sampaikan ke anakmu. Jangan begitu nak. Gitu loh. Ini zaman di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah masuk ke dalam akhir zaman. Bukan zaman Nabi Allah Ibrahim yang satu orang Nabi Ibrahim sendirian tanpa ada orang Islam lainnya di kiri kanannya. Karena beliau adalah awalan setelah masa Nabi Nuh yang punah. Itu ya jelas. Kalau enggak dibantu oleh Allah. Kenapa? Sudah enggak ada lagi bantuan. Kecuali Allah mendinginkan api gitu loh. Kenapa Allah diamkan ketika Nabi Muhammad hampir dalam perang Uhud. Dan para sahabat lari ke tunggang langgang. Bukankah lari menyelamatkan diri dalam penyerangan Uhud. Kenapa? Kenapa Allah diamkan? Ya, sebenarnya mereka mampu banget untuk melawan. Cuma ada sedikit kesalahpahaman yang membuat mereka kalah. Dan kurang lebih kayak begitu. Mudah-mudahan terjawab. Dan Allah ingin melihat siapa yang berjihad dan sabar menghadapinya dan siapa yang memang istilahnya tidak mau membela perjuangan jihad ini ya, Be ya. Dampaknya, outputnya, reasonnya, hikmahnya seperti itu. Hikmahnya kita bisa menempatkan diri. Hikmahnya Allah mau lihat siapa yang peduli. Hikmahnya ujian buat kita. Hikmahnya dengan bantu kita menjadi mudah urusan kita di dunia ini. Hikmahnya kita terbersihkan harta kita banyak. Hikmahnya banyak sekali. Tetapi esensinya adalah ente yang nggak bersatu. Gitu.
Jadi kalau Saudi. kalau saat ini Liga Arab ini tidak bersatu ini memang karena lebih banyak kepentingan ekonomi, Beh. Pertama kepentingan ekonomi, yang kedua tertutup mata hatinya. Karena apa? Karena bergelimang harta benda yang luar biasa. Orang lagi sibuk-sibuk begini kok tega bikin pesta, bukan dibatalin. Orang tega lagi sibuk-sibuk begini kok rela resmiin gedung ini gedung itu di saat saudara-saudaranya kelaparan. Yang bener aja. Afwan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tuh udah manggil Gambus di rumah. Saya udah akhir bulan tuh, udah akhir Oktober kemarin, ya, akhir Oktober tuh yang saya deket ulang tahun tuh, itu udah bayar penyanyi Gambus. Kita mau, ya, Mabruk Alfa, Mabruk dengan Gambus di kafe, dengan tetangga-tetangga, bagi-bagi sembako beras gitu loh. Gara-gara ini saya batalin. Gimana uang muka? Nggak usah apa-apa, ente buat ente aja, dia bilang. Kenapa dibatalin Ustadz? Gimana saya bisa tawa-tawa nyanyi gitu, gimana? Kalau sudah ini Haikal ini yang punya kontribusi apa-apa gitu loh. Masa Saudi Arabia rela gelar pesta di Riyadh, kan sarap. Begitu saudara. Dan ketika penderitaan yang dulu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat sehingga mata nasrullah, kapan pertolongan Allah yang sempat dikatakan oleh para sahabat Nabi ini, sebenarnya kita bisa melakukan saat ini, Be, ya. Mata nasrullah. Dan apa persyaratan supaya Allah menurunkan pertolongannya, Be? Persatuan. Persatuan, nggak ada lagi, nggak ada bukan. Persatuan. Persatuan itulah yang mesti kita galakkan. Gaungkan. Gitu. Saya tidak kurang respon tadi ketika ada seruan boykot. Bukan gimana-gimana. Dari awal komunikasi itu baik pemerintah soal boykot itu. Mestinya langsung gitu bilang, gunakanlah produk dalam negeri. Gitu aja. Lalu jreng tampilannya gitu. Jadi jelas gitu. Karena saya juga nggak yakin gitu kalau umpamanya itu pada boykot itu berapa, pasti hitungannya itu ekonomi lagi. Mereka takut araditum bil hayati dunia minal akhirah gitu. Cepat dikit ini lambat banget ini. Iya. Jadi ketika persatuan umat di dunia ini masih belum kuat, belum kokoh, maka pertolongan Allah pun ya tidak mungkin diturunkan, ya, Be, ya. Belum memenuhi syarat, belum masuk hukum alam, belum masuk sunatullah. Kalau udah memenuhi syarat, masuk hukum alam, sunatullah, beres itu semua. Jadi ini PR besar, Be, ya, untuk kita keluarga muslimin ini untuk memperkokoh akidah di anak-anak kita dan menyadarkan tentang persatuan umat ini, Be, ya. Karena barangkali generasi yang akan datang yang bisa mewujudkannya, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nanti akan membawa panji-panji pembebasan Al-Aqsa ini, ya. Ada lagi silakan. Langsung aja kuningan kanan. Ada lagi silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya kemudian berkomentar, silakan. Kali ini tema penting dan aksi yang di berbagai daerah saya lihat memang akan juga bermunculan, Bay. Kalau nggak salah juga di Bekasi sudah ada juga aksi, mungkin di berbagai daerah, di Bogor juga, ya. Para mahasiswa sudah menggelar aksi juga. Ini nilai positifnya apa, Bay, ketika aksi itu bermunculan di daerah-daerah, menurut Bay? Harus bergulung. Harus masif. Selama ini udah selesai. Demo udah selesai. Gitu loh. Enggak, cuman udah selesai. Monas udah selesai. Potong tani udah selesai. Udah begitu.
diikuti setiap diikuti setiap titik, diikuti setiap waktu gitu loh. Saya masih keliling terus untuk membangkitkan itu. Kemarin di Bandung 7 titik, 7-7-nya bicara soal Palestina, tidak yang lain. Dan 7-7-nya yang menghimpun dana. Dikasih ke saya sekolah, saya bilang silahkan langsung. Iya. Jadi ini penting juga, Mbak ya. Nah, ini Ibu Sri Haryanti. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum, Mbak B, Pak Ustadz Khalid. Ya, silakan Bu. Saya lemes banget ini dengarnya begini. Tapi kita harus kuat ya Pak Ustadz ya dengan doa-doa kita. Saya mau tanya begini Pak Ustadz, Ya, apakah ulama-ulama sedunia ini gitu Pak Ustadz nggak ada pembicaraan untuk minta gencatan senjata atau di sana juga dari pihak Israel dia gengsi nggak mau gencatan senjata itu supaya nggak terus-menerus jatuh korban gitu. Maka saya malah terakhir dengar bahwa mereka akan menjatuhkan bom yang dahsyatnya itu bisa seperti gempa bumi gitu Pak Ustadz. Pastinya kalau udah begitu kan mujahid-mujahid yang di terowongan-terowongan itu kan bagaimana ya Pak Ustadz? Itu nggak ada pembicaraan ke arah gencatan senjata gitu ya Pak Ustadz. Kayaknya ngeri juga ya mereka udah terus habis gitu ya ngerinya. Ya Allah mudah-mudahan Allah masih sisakan gitu mereka gitu ya Pak Ustadz. Bagaimana baik. ya Pak Ustadz? Saya komentari begini. Eh, eh, Ulama-ulama sedunia sudah menyerukan Bu, ya, tidak ulama Saudi. Karena kalau ulama Saudi ngomong yang beda sama negara, besokannya langsung hilang tuh orang. Perlu saya ketahui, negara diktator yang sangat buruk saat ini adalah Saudi Arabia. Nggak boleh beda pendapat sama negara raja, habis semua. Itulah Saudi Arabia. Maka itu, habis ini saya populerkan satu kata ini, cuman masih mikir-mikir. Nggak pantas dibilang Saudi Arabia, yang pantas dibilang Yahudi Arabia, bukan Saudi Arabia. Ya, kemarahan saya memuncak pada Saudi gara-gara nggak ada ulama-ulamanya yang menyerukan ini. Doa sampai nangis. Sampai keluar air mata darah gitu. Sampai keluar air mata darah sekalian gitu. Kirim orang, kirim pasukan. Mendingan dia Ya Allah. begitu. Jadi yang penting itu adalah sekarang dapat informasi sebanyak mungkin agar tidak salah dalam persepsi. Dapatkan semua info-info yang sebanyak mungkin. Seperti Iya yang Pak. Ibu bilang barusan, ke kanan dulu. Seperti yang Ibu sampaikan barusan, pentingnya kita memahami bahwa semua ulama dunia sudah mengeluarkan fatwa itu. Ya, sudah, apalagi imam-imam di Masjidil Aqsa sudah menyampaikan tiap saat. Negara-negara lain juga. Yaman misalnya satu-satunya negara yang menyatakan perang terhadap Israel. Ini keren. Gitu. Yang perlu diikuti oleh tempat-tempat yang lain. Baik, ini sudah siap-siap. Saya sudah well prepare untuk mencari informasi tambahan tentang new information. Mudah-mudahan Senin depan kita sekarang fokus kepada keluarga kembali sambil bagaimana menciptakan dan menjaga iman di barometer akhir zaman seperti ini. Demikian, insya Allah. Dan semuanya tadi sudah ikut niat bersama kami. Niatnya orang mukmin itu lebih afdal daripada amalnya. Sebelum kita bisa beramal, niat. Niat. Bahkan saya berniat untuk tinggal bersama mereka dan berjuang bersama mereka dan meraih pahala bersama mereka dan wafat bersama mereka sehingga dibangkitkan oleh Allah di bawah bendera-bendera Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid, yaitu Hamzah. Itulah canda mereka. Ya, kalau saya tidak WA lagi, saya tidak ketemu lagi besok subuh di masjid, berarti saya sudah bersama Hamzah
Itulah canda mereka. Saya sudah bersama Rasulullah. Itulah canda mereka. Saya mohon lift, dilanjutkan lagi Mas Khalid sampai informasi yang dibutuhkan. Barakallahu fikum, dan silakan untuk melihat juga ya apa kabar pagi nih Ustaz. Siap. Sekali sekarang live. Ya, insya Allah. Silakan kalau ingin mendapatkan tambahan penjelasan dari Babe Haikal dan bisa ngikuti di TV One apa kabar pagi ya, apa kabar pagi, dan silakan untuk bisa kembali memperkokoh tadi ya keimanan yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dan insya Allah tadi sudah kita berazam kembali untuk terus mendukung Palestina, dan memang adalah Masjidil Aqsa dalam umat Islam, dan kita harus mengembalikan kepada pangkuan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan tadi ada persyaratan untuk bisa kembali meraih kemenangan karena Allah sudah menentukan sunatullahnya, dan siapa yang berjuang dengan persatuan umat, maka Allah akan tunjukkan, akan berikan, akan menugerahi kemenangan. Sedangkan orang-orang yang lupa dan tidak mau bersatu dengan kaum muslimin, dan kita yang tidak mau juga ikut peduli dengan kaum muslimin yang lain, tentu inilah masih jauh kemenangan itu terjadi. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah di kajian pagi-pagi setiap pagi ini. Mudah-mudahan kita makin mengasah, makin memperkokoh iman kita, dan harapannya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi yang akan datang, menjadi para pembela pembebasan Al-Aqsa, dan mudah-mudahan tidak berapa lama lagi ketika Allah sudah menghendaki kemenangan itu terjadi, maka terjadilah. Itu perjuangan itu tidak mungkin terjadi tanpa kita ikut terlibat dalam wujud partisipasi kita, kepedulian kita, dukungan kita penuh terhadap perjuangan kaum muslimin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin diumumkan dari pengurus MKI, dari Marcelo atau pengurus yang lain. Baik, kalau tidak ada, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda naik apa? واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله